Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Yunidestivora dan teman saya Cindy dan Desi Triwiyanti. Rekomendasi makanan untuk anak usia 3 tahun ke atas. Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG, rata-rata anak usia 3-5 tahun membutuhkan gizi dan menu makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan kalsium. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu seperti nasi, kentang, roti, dan pasta. Kalau makanan yang mengandung protein yaitu seperti telur, ikan, daging, ayam, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kalau lemak, kalau yang mengandung lemak, makanan seperti margarin dan minyak digunakan untuk masak. Yang terakhir itu kalsium, yang mengandung kalsium seperti susu, keju, dan sayuran hijau. Menu 4 sehat 5 sempurna sangat dibutuhkan bagi anak usia dini, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, baik sayur yang segar maupun sayur hijau, buah-buahan seperti buah jeruk, buah beri, dan lain-lain. Sangat baik untuk anak. Adapun distribusi kalori makanan hariannya yaitu yang pertama biji-bijian. Biji-bijian 3-5 ons atau 90-150 gram per hari. Anak usia 3 tahun dapat mengkonsumsi 1 atau 2 lembar roti, 1 ons atau 30 gram sereal, dan 1 cangkir nasi atau pasta setiap harinya. Yang kedua yaitu protein 2-4 ons atau 60-120 gram per hari. Protein yang direkomendasikan berupa daging tanpa lemak, ayam atau bebek, telur, lalu produk seperti tempe dan selai kacang. Selanjutnya sayuran yaitu 1-1,5 cangkir sayuran, baik yang berupa sayuran cerah seperti paprika maupun sayuran hijau seperti sayuran yang hijau seperti brokoli setiap harinya. Lalu buah-buahan 1-1,5 cangkir buah segar seperti melon potong, jeruk kupas, dan buah beri. Hindari memberi jus buah untuk anak. Lalu selanjutnya itu susu ini sangat baik untuk anak. Susu 2-2,5 gelas per hari. Anak usia 3 tahun juga dapat mengkonsumsi susu rendah lemak yang kaya akan kalsium seperti yogurt dan keju. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama cedera pada anak. Banyak di masyarakat kita yang bertanya-tanya bagaimana memberi pertolongan pertama saat anak terluka. Nah, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama ada cedera tersedak. Pertolongan pertama, peluk dia dari belakang sambil memegang pinggangnya, lalu angkat dia dengan keras sambil menyuruhnya untuk memuntahkan objek yang membuat dia tersedak. Selanjutnya, ada cedera kepala. Pertolongan pertama menyuruh anak membuka mata, merespon saat mama memintanya untuk mengangguk atau mampu menjawab pertanyaannya, maka kondisinya baik-baik saja. Selanjutnya yaitu ada cedera mata. Bila area mata tampak memerah serta berair sampai mengalami pendarahan, mama harus waspada. Jangan paksa anak membuka kelopak matanya. Sebaiknya segera mungkin bawa dia ke dokter. Selanjutnya yaitu cedera mimisan. Pertolongan pertama, minta dia membungkukkan ke depan agar darahnya mengalir keluar. Jangan biarkan kepalanya mengadahnya, karena bisa membuat darah masuk melalui pernapasan. Jika mimisan tak kunjung berhenti, pencet hidungnya lebih lama dan biarkan si kecil bernapas lewat mulut. Terakhir, kompres bagian pangkal hidung dengan es batu. Hubungi dokter bila mimisannya tak kunjung berhenti lebih dari 5 menit atau lebih dari dalam seminggu. Selanjutnya yaitu cedera gigi tanggal. Pertolongan pertama, memberikan tekanan lembut pada bagian yang berdarah menggunakan kasa steril. Hubungi dokter jika gigi permanennya lepas.
Kemungkinan saat gigi permanennya lepas ada saraf yang terluka dan membutuhkan penanganan secepatnya. Selanjutnya, alergi makanan. Pertolongan pertama, jika anak mengalami alergi makanan sampai terjadi pusing, mual, muntah-muntah, sulit bernapas, mama harus mengatur posisinya agar lebih dapat bernapas lancar. Lalu, rabalah nadi serta ujung-ujung jari anak. Jika terasa dingin, hangatkan ia dengan selimut dan berilah dia obat untuk alergi. Setelah itu, bawa anak ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu cedera gigitan serangga. Kalau anak terkena sengatan lebah, sebaiknya gunakan antihistamin untuk mengontrol gejala alergi. Selanjutnya, yaitu ada cedera tulang retak atau patah. Langkah sebaiknya membawanya ke UGD. Selama perjalanan, pastikan tubuhnya yang cedera tidak bergerak sedikit pun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi pertolongan pertama cedera pada anak, yaitu luka berdarah. Pertolongan pertamanya, bila darahnya tidak berhenti-henti, sebaiknya mama harus membersihkan luka dan membalutnya dengan kain bersih atau kasa steril. Tetapi jika pendarahan tetap masih terjadi, maka segeralah membawa anak ke dokter. Selanjutnya, luka terbakar. Pertolongan pertama, gunakan air mengalir atau merendam bagian yang terluka dengan catatan tidak menggunakan air dingin, karena es akan membuatnya terasa sakit. Berikan ia antibiotik di bagian luka bakarnya dengan ditutup kasa steril. Lalu beri ia obat pereda nyeri agar anak merasa nyaman. Yang ketiga yaitu penyakit anak. Ada 10 gejala penyakit yang biasa atau umum dialami oleh anak-anak. Yang pertama ada batuk-batuk, diare, sulit bernafas, sakit telinga, menangis berlebihan, demam, kejang atau konvulsi, ruam, sakit perut, dan muntah. Yang keempat, pertumbuhan gigi pada anak. Sebaiknya periksa ke dokter gigi dimulai sejak usia anak 1 tahun. Di usia 3 tahun, umumnya anak telah memiliki 1 set gigi susu yang lengkap. Yang terakhir muncul biasanya adalah gigi geraham yang tumbuh antara usia 23 hingga 33 bulan. Gigi susu ini tidak akan tanggal hingga minimal 5 tahun sampai nantinya anak berusia 7 tahun. Bisa kita lihat pada gambar pertumbuhan gigi pada anak, yaitu gigi sulung atas terdiri dari gigi seri tengah, gigi seri samping, gigi taring, gigi geraham desidui pertama, dan gigi geraham desidui kedua. Kemudian gigi sulung bawah terdiri dari gigi geraham desidui kedua, gigi geraham desidui pertama, gigi taring, gigi seri samping, dan gigi seri tengah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.